Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bagan? Sehat Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Sehat Ustaz ya. Enggak apa Pak Ustaz, mulai aja Pak Ustaz, nanti yang lain menyusul. Baik, Masya Allah. Bentar, Pak, ya. Saya cek halamannya. Bentar. Terakhir ini, kedudukan wanita dalam Islam. Ya, ya. Itu di hotel mana Pak Ustaz acara Pak Ustaz? Belum tahu ya? Pak? Hotel yang apa Ustaz itu? Madani. Madani. Terlebih tinggal berapa hari lagi nih? Iya Pak Ustaz. Kok memang apa? Kok enggak nanti harganya naik? Saya rencana mau ngajak istri, tapi tengok nanti lah Pak Ustaz. Ya, baik. Kita mulai ya. Iya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fi kama yuhibbullahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita bertatap muka di arena Zoom. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini berterima kasih Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengangkat derajat kita sebagaimana janji Allah. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum wa ulul ilmi darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan beri di antara kalian beberapa derajat. Yang para ulama mengatakan jarak satu derajatnya jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu 400 tahun perjalanan. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun lebih-lebih nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkat alam Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Berharap kita mudah-mudahan kita semuanya diakui Nabi sebagai umatnya yang dengan pengakuan tadi ada harapan bagi kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang syafaat Rasulullah SAW adalah penyempurna dari cacatnya amal-amal kita yang kita bisa harapkan sebagai penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kawan kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Dirasat Fikih Islam, studi dasar-dasar pemikiran Islam. Kita masih berada di bab yang kelima. Bab yang keenam, pemikiran Islam dan problematika kontemporer. Fokusnya subbabnya tentang wanita, Islam dan wanita, subbabnya kedudukan wanita di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan beberapa konsep khusus yang itu memang diberikan khusus kepada perempuan. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal yang sifatnya kodrati di mana perempuan-perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi. Sehingga kekhususan-kekhususan itu memberikan semacam ada beberapa ayat memberikan kekhususan kepada perempuan untuk menjaga konsep-konsep keterlindungan perempuan yang ini
tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok feminisme yang mereka meminta perlindungan terhadap perempuan pada kategori yang di luar konteks. Islam paham betul perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan laisa zakari wal unsa, tak sama laki-laki dan perempuan. Maka ketidaksamaan itu memberikan hal-hal khusus kepada perempuan yang itu tidak diberikan kepada laki-laki, dan memberikan aturan-aturan khusus kepada perempuan yang itu tidak ada pada laki-laki. Fungsinya apa? Untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan kepastian kepada perempuan apa yang menjadi haknya. Karena memang Islam itu memastikan seseorang itu mendapatkan hak sesuai pada porsinya masing-masing, termasuk perempuan. Di antaranya itu Islam memberikan tanggung jawab pengaturan rumah dan pendidikan anak kepada perempuan. Makanya para ulama menggariskan tugas utama seorang perempuan itu, seorang istri itu adalah ummun warabatul bait. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, wal mar'atu ra'in, perempuan itu dan para wanita itu ra'in ala baiti zaujiha, di dalam rumah suaminya, wa waladiha, dan dan menjadi pengurus bagi anak suaminya. Wahiyya mas'ulun alai wahiyya mas'ulun anhum, dan dia akan dimintai pertanggung jawab atas perkara itu. Sehingga atas dasar hadis inilah para ulama mengatakan tadi kaidah bahwa tugas utama perempuan adalah ummun warabatul bait, ibu dan rabbatul bait, pengurus rumah. Sehingga kategori kedudukan perempuan itu betul-betul menjadi manajer di dalam rumah suaminya, atau rumah, menjadi pengatur dalam urusan anak-anaknya. Yang kedua, Islam memberikan hak hadonah atau hak pengasuhan terhadap anak yang masih kecil kepada perempuan. Makanya dalam konsep fikih, ketika seorang laki-laki bercerai dengan seorang perempuan di mana dia memiliki anak yang usia anaknya itu masih dalam usia penyusuan, yaitu di bawah 2 tahun, maka siapa yang berhak mengurusi anak itu diserahkan kepada ibunya. Kenapa? Karena memang hak dari hadonah atau hak dari pengasuhan, termasuk diantaranya persusuan, itu adalah hak perempuan atau hak istri atau hak ibu. Baik itu karena perceraian atau karena meninggalnya sang suami, maka tidak boleh tidak anak tadi diserahkan kepada ibunya. Kenapa? Karena memang ada hak dari anak itu mendapatkan penyusuan selama 2 tahun, dan siapa yang bisa menyusui itu ibunya. Walaupun bisa saja kita cari ibu susu, tapi tetap dalam konsepsi fikih, kalau seorang suami bercerai dengan istri, atau seorang istri yang suaminya meninggal, maka hak pengasuhan anak itu, kalau anaknya masih di bawah 2 tahun, diberikan pengasuhan itu kepada ibunya. Tapi kalau di atas 2 tahun, maka dikembalikan kepada sang ayah. Karena dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa anak itu adalah milik si pemilik tempat tidur, yaitu dalam hal ini adalah ayah. Atau ada konsepsi fikih lain yang mengatakan nanti kalau anaknya sudah baligh, sudah mumayyiz dan sudah baligh, maka diberikan pilihan kepada si anak untuk memilih ayah atau memilih ibu. Itu beberapa konsepsi fikih yang kita bisa temukan dalam konsepsi fikih keluarga. Dalam keadaan ini, suami ataupun keluarga suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang melaksanakan, atau perempuan yang memberikan penyusuan kepada anak. Karena memang tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan untuk menyusukan anaknya. Kewajiban itu adalah kewajiban nafkah dari seorang ayah kepada anak. Menyusu itu bukan kewajiban dari perempuan, tapi memastikan anak itu mendapatkan susu itu menjadi kewajiban dari laki-laki. Kenapa? Itu bicara nafkah. Sehingga boleh saja seorang ibu tidak menyusui anaknya, atau boleh saja seorang ibu meminta dihargai, dihitung akad ijarah untuk menyusui anaknya.
Kalau sang ibu tidak berkenan, maka boleh saja atau cara lain ayahnya yang mencari ibu susu yang lain. Walaupun ini terdengar agak ekstrim ya. Tapi untuk kaum feminisme ini sangat disenangi hadir perkara ini. Kenapa? Karena kewajiban nafkah itu adalah kewajiban dari seorang ayah. Dan ini tertuang di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 233, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa'adal maulud lahul rizquhun, dan kewajiban seorang ayah untuk memberikan makan kepada putranya, kepada anak-anaknya, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian kepada pasangannya, pada istrinya dan pada anaknya, bil ma'ruf, dengan dalam keadaan ma'ruf. Yang ketiga, di dalam rumah tangga wanita berhak untuk diberi nafkah oleh suaminya. Makanya ada satu konsepsi fikih yang mengatakan bahwa perempuan itu dinafkahi dari mulai dia lahir sampai dia wafat. Ketika dia lahir, nafkah ditanggung oleh ayahnya. Ketika dia menikah, ditanggung oleh suaminya. Ketika dia sudah bercerai dengan suaminya, maka kembali kepada ayahnya. Kalau dia punya anak, maka bisa saja anak yang menanggung nafkahnya. Namun, dalam konsep rumah tangga, wanita itu nafkahnya ditanggung oleh suami. Hatta dia seorang wanita pekerja, misalnya wanita wanita yang bekerja, wanita karir. Wanita karir. Hatta dia seorang wanita karir sekalipun, maka nafkah dia tetap menjadi tanggung jawab suaminya. Hatta gaji sang istri dari pekerjaannya itu lebih besar dari gaji suaminya, maka tetap kewajiban nafkah itu tidak hilang dari seorang suami. Hanya saja, andai kata istri mengatakan meridhoi penghasilan dia di membantu nafkah suaminya itu, maka dia mendapatkan pahala sedekah untuk suaminya. Namun kewajiban seorang suami tadi tidak hilang. Tinggal dia menafkahi dengan batas kema'rufan. Yang dikatakan ma'ruf itu apa? Satu, kepantasan. Pantas dengan ukuran masyarakat di sekitar. Artinya sandang, pangan, papannya terpenuhi dengan standarisasi masyarakat di sekitar dia. Yang kedua, pantas dalam artian bahwa kalau dia mampu 10, maka 10. Kalau dia mampunya 100, maka 100. Walaupun kebiasaan di masyarakat itu 10 misalnya. Tapi dia mampu 100, maka dia harus ngasih 100. Itu konsepsi kepantasan yang disebutkan oleh para ulama. Rasulullah SAW mengingatkan kita, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas para perempuan-perempuan kalian adalah kewajiban bagi kalian untuk memberikan rezeki bagi perempuan-perempuan kalian dan pakaian bagi perempuan-perempuan kalian dengan keadaan ma'ruf. Seorang wanita berhak mendapatkan kehidupan yang tentram dari suaminya, sehingga hal ini menuntut kepada para laki-laki, terkhusus para suami, untuk memastikan istrinya itu aman, nyaman, dengan memberikan tempat perlindungan berupa rumah. Makanya kata para ulama, kewajiban seorang suami diantaranya itu memberikan tempat tinggal yang nyaman bagi istrinya sebagai tempat berteduh, di mana aurat dari istri itu mampu terjaga dari pandangan-pandangan luar. Kenapa? Karena memang salah satu di antara tiga tujuan utama pernikahan bagi seorang laki-laki dan perempuan itu adalah litaskunu ilaiha waja'alna bainakum mawaddata warahmah, dan dijadikan di antara kalian, yaitu laki-laki dan perempuan yang jadi pasangan itu, rasa kasih sayang dan rasa cinta.
Kemudian dalam konsep yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang kewajiban seorang laki-laki memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada pasangan kita masing-masing. Wa kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatih. Ar-rajulu ra'in, bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, termasuk memelihara kenyamanan dan keamanan pasangan kita, keamanan dan kenyamanan keluarga kita. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa menyebabkan mereka jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Islam melarang perempuan menduduki jabatan-jabatan pemerintah, jabatan-jabatan pemerintahan. Islam melarang perempuan itu menduduki jabatan pemerintahan. Kenapa? Karena konsekuensi dari ayat Allah, Ar-rijalu ra'in. Bukan itu, ya. Ayat Allah yang menyebutkan bahwa laki-laki itu adalah kawam. Ar-rajul qawamun 'alan nisa, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa laki-laki itu adalah kawam bagi perempuan. Maka tidak boleh hal-hal yang sifatnya kawam, hal-hal yang sifatnya pemerintahan itu diberikan kepada perempuan, seperti menjadi seorang khalifah, menjadi kepala negara, menjadi wali, atau menjadi mahkamah mazalim. Kenapa? Karena ada beberapa hal, ya. Salah satunya hadis Nabi SAW yang memberikan semacam penegasan, ya, di mana Nabi SAW pernah memberikan komentar kepada pemerintahan Kisra yang itu diserahkan kepada putrinya, di mana pemerintahan Kisra itu setelah ayahnya wafat, maka putrinya naik tahta menjadi raja berikutnya. Maka Nabi SAW itu memberikan catatan khusus dengan mengatakan lan yufliha qauman, tidak akan pernah beruntung, ya, tidak akan pernah terbuka satu kaum di mana jikalau kaum tersebut menyerahkan pemerintahannya kepada seorang perempuan. Makanya dalam Islam itu untuk jabatan pemerintahan, di mana jabatan pemerintahan satu, kalau konsepsi Islam dalam pemerintahan Islam khalifahnya nggak boleh. Yang kedua muawin tafwid, ya. Yang ketiga wali, yang keempat amil, yang kelima mahkamah mazalim. Itu tidak boleh diserahkan kepada perempuan. Jabatan lain boleh. Muawin tanfis, wakil pemerintah dalam bidang administrasi, itu boleh perempuan. Kemudian kepala departemen, itu boleh perempuan. Namun untuk 5 jabatan tadi, termasuk diantaranya juga amirul jihad, ya. Amirul jihad juga dibenarkan. Dalam konteks pemerintahan hari ini, para ulama memberikan simpulan yang nggak boleh itu satu, presiden dan wakil presiden. Dua, para gubernur dan wakil gubernur. Tiga, para bupati dan wakil bupati. Empat, ketua mahkamah konstitusi. Itu dikategorikan perkara yang tidak boleh dijabat oleh seorang perempuan. Kenapa? Tadi Nabi SAW menggunakan kalimat lan. Lan itu sebuah kalimat peniadaan yang sifatnya abadi, ya. Tidak akan pernah suatu kaum itu mendapatkan keberuntungan kalaulah pemerintahan itu dipegang oleh seorang perempuan. Dan untuk jabatan-jabatan lain boleh. Walaupun nanti ada sebagian ulama mengatakan itu walaupun dibolehkan untuk jabatan muawin tanfis pada seorang perempuan, namun sebaiknya jangan. Kenapa? Karena intensnya interaksi antara khalifah dengan muawin tanfis mengkhawatirkan akan ada sifat memunculkan kharijatun nau. Dalam kitabnya Syetaki mengatakan khorizah itu atau naluri itu atau insting itu atau
perasaan itu akan muncul dengan keseringannya. Kita mendatangkan hal-hal yang bisa memancingnya. Rasa sombong itu akan muncul dengan seringnya kita mengulang-ulang dan membesarkan hal-hal yang sifatnya ada pada diri kita. Melihat diri kita besar, melihat orang lain kecil, maka lama-kelamaan rasa sombong itu akan muncul. Makanya orang sombong itu kapan? Ketika dia sudah mulai ngaji. Itu sombong, dia merasa lebih soleh daripada orang yang belum ngaji. Itu kesombongan yang muncul. Orang yang kaya merasa lebih sombong ketika ketemu dengan orang yang miskin. Ada kelebihan pada diri dia dan diulang-ulang terus kelebihan itu tidak dalam konsep kesyukuran, maka bakoknya akan muncul. Begitu juga nau, dengan seringnya melihat atau memperhatikan setiap setiap hal-hal yang bisa memancing kharitat nau, seperti orang laki-laki yang intens ketemu dengan perempuan yang cantik, maka lama-kelamaan itu kalau tidak direm bisa jadi akan memunculkan keinginan untuk munculnya kharitat nau. Perselingkuhan terjadi antara seorang bos dengan sekretaris itu karena intensnya komunikasi yang terjadi antara bos dengan sekretarisnya. Dan itu awalnya interaksinya biasa saja, lama-lama interaksinya mulai kepada perkara-perkara yang diharamkan. Dan itu tidak ujuk-ujuk langsung jadi, tapi berawal dari proses yang sifatnya pelan-pelan. Nah, makanya dari situ para ulama mengatakan kalau dalam konsepsi Islam boleh seorang perempuan menduduki jabatan sebagai muawin tanfis, wakil khalifah di bidang administrasi, namun sebaiknya jangan, karena mengkhawatirkan terkait aktivitas kerjanya yang intens melakukan pertemuan dengan khalifah. Kemudian Islam memberikan keringanan kepada perempuan tidak mengerjakan satu ibadah-ibadah tertentu karena memang hal-hal yang sifatnya kodrati pada perempuan. Di antaranya Islam memberikan hak untuk cuti kepada perempuan, dalam artian tidak ada kewajiban untuk mengganti dalam perkara sholat bagi perempuan yang pada dirinya terdapat dua perkara. Satu, haid, yang kedua nifas. Atau Islam memberikan keringanan atau rukhsah kepada perempuan dengan cara mengganti di hari yang lain untuk melaksanakan puasa Ramadan ketika dia mendapatkan dirinya sedang haid atau sedang nifas atau sedang hamil atau sedang menyusui. Dan ini sifatnya kodrati. Ketika sifat-sifat kodrati perempuan ini muncul pada dirinya, maka kalau mendatangkan kelemahan pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan khusus. Makanya bagi laki-laki, bagi perempuan ada batasan, ada hak bagi dirinya untuk tidak mengerjakan ibadah sholat. Berbeda dengan laki-laki, tidak ada satu alasan pun bagi dirinya meninggalkan ibadah sholat. Rukhsahnya itu bukan rukhsah meninggalkan, tapi rukhsahnya adalah rukhsah meringankan. Di antaranya apa? Kalau tak sanggup sholat dalam keadaan berdiri, maka duduk. Tak sanggup duduk, maka berbaring. Tak sanggup berbaring, maka dengan isyarat. Itu. Tapi tak boleh tidak melaksanakan sholat. Beda dengan perempuan. Perempuan mendapatkan rukhsah khusus berupa hak bercuti. Tidak melaksanakan ibadah sholat. Kapan itu? Ketika sedang haid, sedang nifas, dua perkara itu. Untuk laki-laki tidak. Kalau untuk puasa, maka perempuan mendapatkan kelebihan keringanan. Di antaranya itu, dia boleh mengganti di waktu yang lain ketika haid atau nifas, atau ketika sedang menyusui, atau ketika sedang hamil. Walaupun nanti kategori fikihnya akan berbeda. Apakah dia wajib mengganti saja, atau wajib juga membayar fidyah, atau cukup membayar fidyah saja tanpa harus mengganti, atau membayar fidyah sekaligus mengganti, tergantung nanti kondisinya. Nah, yang ketujuh, Islam menerima kesaksian perempuan pada perkara-perkara yang tidak dapat diketahui kecuali oleh wanita saja, seperti masalah keperawanan dan persusuan. Contoh,
Ya. Nanti ada satu kasus, ya. Ada satu kasus di mana seorang wanita dia tidak diketahui apakah dia itu statusnya sudah balik atau tidak, kecuali dengan harus melihat, mohon maaf, sebagai salah satu tanda baliknya seseorang itu adalah ketika munculnya bulu kemaluan. Maka yang bisa melihat kan perempuan. Perempuan yang diragukan apakah dia balik atau belum, itu dengan cara melihat bulu kemaluannya, itu kan yang bisa melihat adalah perempuan juga yang boleh melihatnya. Maka persaksian dia itu dianggap sah. Kenapa? Karena persaksiannya nggak bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi harus dilakukan oleh perempuan. Atau dalam masalah keperawanan. Kemudian untuk perkara-perkara yang sifatnya bisa disaksikan oleh laki-laki dan bisa disaksikan oleh perempuan, maka kedudukan persaksian perempuan itu setengah dari kedudukan kesaksian laki-laki. Gitu. Hampir mirip dengan status pembagian waris, ya. Kedudukan perempuan itu setengah dari kedudukan waris laki-laki. Jadi kalau dalam kasus pencurian misalnya, kesaksian perempuan itu diminta 2. Laki-laki cukup 1. Sama dalam kasus perzinahan. Laki-laki dibutuhkan 4 saksi, maka perempuan dibutuhkan 8 saksi. 2 kali lipat. Wallahu alam, apa yang menjadi asas itu, walaupun memang kami sempat bertanya kepada guru kami, belum dapat jawaban yang pasti, kecuali hanya hikmahnya saja. Ya, jawaban hikmah bahwa perempuan itu cenderung menggunakan perasaannya dan dikhawatirkan perasaannya itu jatuh kepada perkara-perkara yang sifatnya tidak kepada kondisi kepastian. Kenapa? Karena kecenderungan perasaan itu bisa menyebabkan seorang itu kehilangan keadilan. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran itu, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Itu kenapa? Kebencian dan keadilan itu kadang-kadang bertolak belakang. Dan perempuan itu cenderung berpikir secara perasaan daripada pemikiran. Sehingga unsur kebencian itu mungkin saja muncul pada dirinya. Itu salah satu hikmah, ya. Tapi wallahu alam, kami belum dapatkan jawaban pasti kenapa persaksian laki-laki dan persaksian perempuan itu berbanding 1:2. Sampai hari ini belum dapat, kecuali tadi secara hikmahnya saja. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa kami sharingkan pada kesempatan kali ini, 7 poin yang diberikan khusus oleh Islam kepada perempuan. Nah, mudah-mudahan kita paham. Kalau nggak paham, silakan didiskusikan, dikoreksi, atau ditambahkan dari apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Des. Ya, tadi profesi tadi sudah Ustaz sebutkan, perempuan tidak boleh. Salah satunya itu belum ada hakim, Ustaz. Hakim bagaimana, Ustaz? Hakim wanita. Hakim dalam konteks Islam yang nggak boleh itu hanya hakim mazhar, itu nggak boleh. Atau qadhi qudat, pimpinan para hakim. Tapi kalau dalam konteks hari ini, wallahu alam, ya, apakah kami belum ada menemukan ulama yang memberikan penegasan apakah dalam Indonesia kan ada kepala hakim itu kan ada 3 kehakiman kan, KY, kemudian MK, kemudian MA. Apakah boleh KY, MK, dan MA itu dipegang oleh perempuan dalam konteks Islam, ya? Tapi dalam konteks sistem hukum kita ya sah-sah saja. Kenapa? Dalam sistem hukum kita di Indonesia, bahkan presiden saja boleh. Yang tadi 5 tadi. Hakim yang dimaksud itu adalah mahkamah mazalim, termasuk juga qadhi qudat, pimpinan para mahkamah. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau dalam konteks hari ini, kami belum menemukan. Tapi kalau dianalogikan, Mahkamah Muzolim itu apa, Ustaz? Apa pengertiannya? Mahkamah mazalim itu mahkamah yang menyidangkan kasus antara seorang pegawai pemerintahan atau orang-orang pemerintahan dengan rakyatnya. Ya, baik itu antara penguasa, dalam hal ini khalifah, muawin, kemudian pokoknya urusannya urusan pejabat negara lah. Ketika urusan itu
sistem persangsian yang terjadi pada pejabat negara, baik antara sesama pejabat negara atau juga kepada pejabat dengan rakyat, atau terkait masalah hukum syara yang ditabani oleh khalifah, itu tanggung jawabnya dikerjakan oleh Mahkamah Mazalim. Termasuk juga tugas Mahkamah Mazalim itu kalau nanti terjadi proses mangkat khalifah, dialah yang ditugaskan menyeleksi seseorang itu layak nggak menjadi calon khalifah dalam konsep Islam ya. Itu hakim umum Kalau- itu Ustaz. Hah? Hakim umum mengidangi maling, pencuri, mengidangi itu boleh gimana? perempuan. Boleh Di perempuan dalam ya? dalam sejarahnya Umar bin Khattab itu salah satu qadhi hisbahnya Umar itu seorang wanita. Nah, itu pernah terjadi kasus di mana qadhi hisbah, qadhi yang mengurusi persengketaan di pasar itu ditugaskan oleh Umar seorang perempuan. Dan itu pernah satu kejadian di mana Umar berjalan di dalam satu pasar, kemudian qadhi hisbahnya ketemu di jalan itu. Nah, maka anak-anak itu lebih memilih berjalan di samping Umar daripada berjalan di samping qadhi hisbahnya. Tapi dalam perkara itu bukan berarti tidak kecenderungan keadilan itu nggak sama, nggak, tetap sama. Tapi dari situ tergambar bahwa Umar itu pernah punya qadhi hisbah seorang perempuan. Kalau ex pejabat Ustaz, itu termasuk hakim apa itu Ustaz? Dia menyidangi ex pejabat. Dia
Baik, silakan lanjut kalau masih ada. Silakan Bapak-Bapak. Tentang tadi ya. maupun level terendah. Berarti kalau analogi itu dipakai ke dalam sistem sekarang, baik itu Kapolri, Kapolda, Kapolsek, Kapolres itu sama, boleh dipegang oleh perempuan. Walaupun utamanya diserahkan kepada laki-laki. Kenapa? Karena nanti ada hal-hal yang tidak boleh dikerjakan perempuan. Apa itu? Dalam Islam ada batasan. Perempuan itu tidak boleh melakukan safar melebihi 24 jam kecuali ditemani oleh mahramnya. Sementara seorang Kapolri, seorang Kapolsek, seorang Kapolres, seorang Kapolda itu bisa saja nanti, apalagi Kapolri, Kapolsek, Kapolda, itu bisa saja karena wilayah kerjanya itu luas, dia akan melakukan perjalanan dinas yang menuntut dia melakukan perjalanan lebih dari 24 jam. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus mencari mahram untuk mendampingi. Dan ini kan akan mengganggu efektivitas tugas. Ya bisa saja dia menyiapkan ajudannya itu keluarganya sendiri. Agar kemanapun dia pergi, ada ajudannya yang mendampingi, itu keluarga yang dalam konteks itu mahramnya. Bisa saja. Itu sebagai solusi. Tapi tidak efektif. Makanya boleh perempuan itu memegang jabatan di kepolisian tadi, dalam konteks Islam sultan namanya, itu pada jabatan tertinggi sampai terendah, namun agak terkendala pada fikih-fikih perempuan pada sisi perjalanannya, kemudian dari sisi menjaga kehormatannya dan sebagainya. Nanti rapat itu kadang-kadang kalau pimpinan kepolisian itu kan ada rapat-rapat yang sifatnya tertutup, berdua dengan kasih intelnya misalnya, yang itu laki-laki. Ini terhalang kan dengan konsepsi fikih di mana tak boleh seorang laki-laki berdua dengan perempuan kecuali perempuan itu bersama dengannya ada mahramnya. Jadi efektivitasnya rendah terakhirnya. Boleh tidak dilarang, tapi dianjurkan tidak. Kenapa? Karena bicara efektivitas. Oh, Allah alam. Ya, Pak. Terima kasih, Tad, penjelasannya. Afwan.
Hmm. Masih juga melakukan kejahatan, maka sistem sanksi itu diberikan secara berat. Supaya apa? Memberikan efek jerah kepada pelaku dan calon pelaku. Hari ini sempat muncul beberapa Halo, 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 halo.
Ya. Ya. Yang ketiga, dia diarak ke seluruh negeri. Kalau sekarang nggak mesti diarak, cukup diiklankan melalui semua media bahwa dia seorang koruptor. Sehingga rasa malu, rasa apa, itu muncul. Sehingga betul-betul hukum Islam itu menjadi eh, apa jawajir sebagai pencegah. Kalau sekarang iklannya kurang, kemudian tidak dimiskinkan dan tidak dipotong tangan, bahkan yang ada dipotong tahanan. Oh, sudah dapat diskon tadi. Kemudian jelas kan kalau memang urusan kepemimpinan diserahkan wanita ini Rasulullah itu pernah mengatakan tidak akan beruntung. Mungkin bisa diberikan contoh-contoh atau hal-hal ini yang terjadi sehingga muncul sabda dari Rasulullah misalnya. Karena di kita juga kan pernah juga pemimpin kita Megawati.
Ya, ini secara hikmah ya, kata para ulama, ada secara hikmah, yaitu ada masa-masa di mana perempuan itu tidak lagi mampu berpikir real, sehingga dia mampu hanya berpikir secara emosional. Apalagi ketika mereka datang tamu bulanannya, itu rata-rata perempuan, rata-rata ya, tidak semua, yaitu kemampuan berpikirnya tidak rasional, ya, tidak lagi menggunakan logika yang tepat. Di Indonesia kita ingat eh, ada satu kebijakan yang terjadi di masa Megawati. Kurang dari 10% dia menggunakan perasaannya. Walaupun tidak bisa kita generalisir ya. Ini pendapat-pendapat yang sifatnya umum saja. Sehingga khawatirnya karena proses logikanya kurang menyebabkan tidak memberikan satu efek. Terkait dari pernyataan Bapak menyatakan diterapkan di luar Islam, kenapa? Nanti ada kekacauan. Saya sering menyelesaikan itu kasus di mana terjadi persengketaan sirkah. Itu pernah, dan levelnya nggak tanggung-tanggung. Persengketaan sirkah itu terjadi antara sesama ustadz. Ketika kita lihat, makanya saya selalu mengatakan jangan pernah sirkah kecuali dua hal yang muncul pada diri kalian. Satu, akidah kalian kuat.
di mana kalian betul-betul merasa kalian diawasi oleh Allah betul. Yang kedua, pemahaman ilmu. Kenapa? Karena ada satu faktor lagi yang harus dipegang dalam syirkah itu. Apa itu? Kekuatan hukum. Sementara hukum perundang-undangan kita itu tidak mengcover tentang persengketaan syirkah sebagaimana pengcoveran Islam terhadap persengketaan syirkah. Maka poin 3 ini bisa dijaga dengan 2 poin pertama tadi. Tapi kalau 2 poin pertama tadi agak ada cacatnya sedikit saja, ini bisa kacau. Dan ini yang saya dapatkan ketika saya menyelesaikan kasus syirkah di antara beberapa teman yang antara petik kategorinya ustadz. Gitu. Mereka sudah belajar dan mengajarkan Islam. Makanya dari itu saya selalu mengatakan jangan dulu syirkah kalian sampai kalian mengerti ilmunya. Punya keyakinan kuat untuk terikat kepada merasa diawasi oleh Allah. Kalau enggak jangan sebenarnya. Tidak pernah saya rekomendasikan. Bagus kalian utang piutang saja saya bilang. Allah alam. Pak Ustadz, udah jam 7:05, mungkin Pak Ustadz mau masuk kantor ya? Ya. Terima kasih sudah diingatkan Pak Pakar. Mohon maaf semuanya karena memang sekarang ini masih MPLS dan schedule-nya belum pas. Nanti mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan mulai pekan depan itu saya bisa masuk lebih lama sehingga kita bisa lebih panjang kajiannya. Tidak seperti sekarang. Mudah-mudahan kedepannya Allah bantu kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Kita cukupkan dulu pengajian hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan da'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana Amin. la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. اللهم علمنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin. اللهم نور قلوبنا بنورات الهداية كما نورت الأرض بشمسك أبدا أبدا. Amin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Amin. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan, pada Allah penampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembalikan pada Pak Al-Pakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas ilmu, waktu dan materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Semoga Ustaz diberikan oleh kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga bapak yang hadir sini ya, kita sama-sama diberikan oleh kesehatan. Yang masih sakit semoga cepat sembuh. Yang masih punya utang semoga mudah untuk melunasinya. Yang punya usaha semoga usahanya lancar. Yang punya anak semoga anak menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa akibat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur ya Pak Ustaz. Ya Pak Ustaz. Baik ya, alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah kita sambung lagi di besok ya. Besok sama guru kita insya Allah. Baik, makasih semuanya Pak Matondang, Pak Sapri, Pak Asma, Pak Des, Bang Aan, Pak Junaidi, Pak Nur Rahman, Pak Oding, Pak Reja, Pak Jarod, Pak Julhaidi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok yo. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Allahu Akbar.